Halo, kembali lagi di Musik Telan Kampus, program musik paling keren di Indonesia. Biasanya kita syuting di studio atau menjadi penyiar radio. Kali ini kita bakal ngasih konsep yang berbeda. Gua akan masak nasi goreng. Kenapa nasi goreng? Menurut gua nasi goreng adalah masakan yang gampang dibikin dan nasi goreng ini punya kenangan masa kecil sama gua. Waktu kecil, ketika pagi-pagi nasi masih berlebih, ibu gua selalu masak nasi goreng karena kami lahir dari keluarga yang miskin. Sayang kalau nasi dibuang. Nah, kenapa juga gua memilih nasi goreng? Karena gua ingin menciptakan menu nasi goreng terenak di dunia. Nah, kedepannya gua nggak bakal masak sendiri. Gua bakal mengajak bintang tamu untuk gua pengen tahu lah studi banding bumbu nasi goreng dia dengan yang gua bikin. Apakah bumbu gua enak? Seperti kali ini, gua bakal mengajak salah satu fans BMTH yang lagi heboh kemarin. Minggu lalu, kita baru aja kedatangan salah satu band Inggris kabupaten yaitu BMTH. BMTH menggelar konser di Ancol, tapi sayangnya konser itu tidak selesai dan berakhir dengan ricuh. Bagaimana kondisi di lapangan? Gua akan manggil salah satu penonton dan penggemar BMTH untuk menjelaskan sambil kita masak nasi goreng ini. Kita sambut Johan. Apa Jo? Jo, gua bakal masakin nasi goreng buat lu Jo. Mau dibantuin nggak? Mau dong. Nih, gue bakal kenalin dulu nih. Ini ada penggorengan, ada kompor gas, ada cabe, ada bawang putih, ada bawang merah, ada telur, ada nasi, ada minyak. Nah, gue bakal masakin lu nasi goreng spesial nih, Jo. Kenapa spesial tuh? Hah? Kenapa spesial? Karena gue masak. Oke. Nah, Tanya-tanya. oh iya, mendingan lu yang motong ya. Jo, lu sejak kapan suka BMTH, Jo? 2008 2009 lah. Nah, makanya ketika BMTH datang, lu mengusahakan untuk nonton ya, Jo? Harus. Udah 12 tahun dari sebelumnya kan. Ini lu pertama kali nonton BMTH ya? Pertama. Gimana tuh? Ketika datang suasana kondusif masih? Udah. Pas datang sih sebenarnya banyak yang aneh-aneh ya. Kayak gimana tuh? Lu udah ngeliat keanehan di awal berarti ya? Udah dari awal gue udah tahu tiketing udah mulai rusuh lah. Udah mulai chaos. Terus juga pas datang tuh banyak ada aturan nggak boleh ngerokok di dalam. Jadi banyak orang yang ngerokok gitu kan. Soalnya body checknya juga masih nggak begitu bener gitu loh. Jadi gue aja datang, gue bawa waste bag, ditanyain bawa rokok nggak? Enggak, gue dicek. Tapi waste bag gue nggak dicek. Jadi kayak ya udah tembus-tembus aja. Berarti emang dari awal keanehan lu udah melihat itu ya? Udah. Ketika masuk dalam venue ya? Pas Kan itu lantai 2 tuh venue tuh. Pas gue masuk dalam venue-nya sih, yang gue bingung pertama adalah terlalu berkabut. Maksudnya banyak orang yang nunggu di situ udah pada ngerokok gitu. Padahal udah tulisannya dilarang merokok. Terus konser berjalan dengan band pembuka aman. Dan pembuka aman, pas saya prevail aman, lumayan. Sebenarnya ya rusuh-rusuh konser biasa lah, karena emang lagu-lagu lumayan keras, kayak ya ada yang tumbang, ada yang apa. Padahal baru band pembuka. Habis itu ya udah lancar tapi sampai selesai. Oh, tapi dari band pertama pun beberapa kali setelah lagu habis orang-orang penyanyinya tuh suruh kita mundur satu langkah gitu karena jadi density crowd yang di depan itu lebih terlalu padat, jadi yang di depan itu pada enak gitu. Tapi itu emang panas banget situasi di venue, Jo? Sebenarnya sih nggak panas ya. Kalau diomongin secara venue segitu gitu sebenarnya nggak panas, cuma saat break itu karena banyak orang ngerokok segala macam jadi lebih ngap dan panas. Kalau lu di tempat-tempat yang lebih sepi kayak di belakang gitu agak panas sebenarnya. Nah, ketika BMTH masuk panggung, Jo, lu melihat idola lu, apa perasaan lu, Jo? Wah, Ini kan hal yang lu nanti tuh selama 14 tahun. 12 kalau nggak salah. 12 tahun ya. Gimana lu bisa melihat idola lu dari dekat gitu? Sebenarnya walau gue nggak deket-deket amat, tapi ya menurut gue itu pengalaman yang seru sih, soalnya mereka pun ngebuka pakai lagu yang lumayan paling terkenal, lagu yang sampai dijadiin meme, Can You Feel My Heart gitu. Terus udah asik aja, lanjut mereka bawa beberapa lagu. Nah, mulai terjadi bukan keosan ya, akhirnya ada yang nggak bener di lagu berapa tuh? Jadi tuh gue lupa lagu keberapa, pokoknya pas mereka lagi mainin lagu Parasite If, kayak lagu belum terlalu lama juga, beberapa tahun lalu itu tuh. Jadi bahkan sebelum sampai ref pertama itu, ini dari sisi gue dari penonton ya, sebelum gue tahu info seterusnya Ya. Tiba-tiba lagunya diberhentiin. Ya. Ketika itu yang lu tahu apa? Informasi yang lu dapat?
dari kasak kusuk di venue? Gua nggak tahu apa-apa di situ karena gua kan yang tadi gua bilang gua awalnya nggak di depan, cuma udah pada moshing, pada lompat-lompat apa gua nyelip-nyelip lah, gua udah bisa di lumayan paling depan. Ya pas lagi kayak gitu tuh gua nggak tahu apa-apa, tau lah gua berhenti terus gua ngeliat muka si Oliver bete banget. Basis dia sama basis soalnya yang dekat tempat keluar kan, itu kayak udah bodo amat, kayak langsung cabut aja gitu kan. Nah si Oliver masuk lagi tuh nyanyiin lagu yang sama Diulang lagi sampai selesai, tapi itu lagu sampai selesai, dan setelah itu beberapa lagu pun lancar. ya. Yuk bentar, aku masukin telur dulu. Teman-teman, ini kita masukin telurnya. Wow. Oke, ini kita masukin telur Jo. Dikit tapi nya nggak sih? Iya. Iya. Kalau gue lebih suka telur dihancurin Jo. Oh, oke. Ya. Nah pas di lagu itu selesai, habis itu si Oliver cabut gitu. Ya, yang pas tadi setelah lagu itu sih aman aja. Oliver cabut cuma pas lagunya yang berhentiin. Nah itu gue sebagai yang di festival lagu nggak tahu apa-apa, pokoknya tahu ya udah berhenti aja gitu. Tapi lu sempet nganggap itu gimmick nih Oliver nih, nanti juga balik lagi gitu. Ada perasaan kayak gitu nggak? Ada sih, soalnya beberapa orang pun juga mikir kayak gitu dan tapi menurut gue untuk gimmick terlalu lama karena maksudnya lagunya mungkin belum sampai rap kan, tapi dia tuh punya intro sama visual bagus di lagu itu yang konsepnya lumayan bagus. Nah menurut gue untuk ngulang intro itu lama banget soalnya kayak bisa 2 menit sendiri gitulah. Ya ternyata nggak balik-balik tuh itu belum, itu kan masih keanehan pertama. Ya, apalagi kan yang kedua. Nah jadi keanehan kedua tuh seingat gue ini lagu ke-11. Yoi. Jo, gue masukin bawang merah dan bawang putih Jo. Oke. Buat penyedap makanan nih Jo. Sambil aduk. Tanpa bawang kita nggak akan ada maknanya Jo. Ini cabai mau gue potongin nggak sekalian? Boleh sekalian. Boleh ya. Tadi gimana tuh di lagu ke-11? Jadi di lagu ke-11 itu sebenarnya lancar, tapi kayak sebelum lagunya habis, gua ngeh itu visualnya LED-nya di belakang itu freeze. Ya. Jadi kayak total LED-nya freeze dan musiknya tapi masih lanjut kan, udah mau habis banget ya kayak ini 10 detik terakhir musiknya masih lanjut, LED-nya freeze soalnya LED-nya ada lirik, makanya gua tahu itu freeze. Iya. Tiba-tiba pas sudah selesai lagu kan lampu dimatiin, Iya. LED masih nyala dengan masih freeze. Terus di situ gue sempat ngeliat juga si Oliver kayak kan dia bete banget, dia kayak ngeliat LED gitu, terus keluar panggung Ngomong satu kalimat, 2 kalimat ya, atau cabut gitu. kalau di situ dia nggak ngomong apa-apa. Kalau dia pernah ada komentar itu cuma lebih ke kayak di sana tuh terlalu panas gitu. Iya. Di sini terlalu panas, sama di band pembuka juga terjadi untuk diberhentiin bentar terus suruh penontonnya mundur 1 langkah. Nah tapi kalau di lagu ke-11 ini ya udah dia nggak ada ngomong apa-apa, dia cabut kayak ya 5 menitan orang dari Ravel Entertainment keluar. Bentar, selama 5 menit itu penonton gimana tuh reaksi penonton? Ya bingung, tapi belum marah ketika belum marah. Nah tiba-tiba orang entertainmentnya keluar, si Ravel, orang dari Ravel Entertainment keluar, terus dia bilang bandnya mau istirahat dulu, kalian juga istirahat dulu. Nah itu ya udahlah, bagi-bagi minum, bagi-bagi minum segala macam gitu kan. Terus kayak ya udah kita tunggu setengah jam. Lu selama setengah jam itu ngapain Jo? Ngomong gitu? Untungnya gue ketemu temen gue, ngobrol gue di situ banyak, soalnya banyak banget temen gue datang. Nah cuma di situ udah mulai panas lagi karena orang-orang nunggu lama-lama duduk di bawah ngerokok gitu kan. Di dalam ruangan itu ngerokok? Dalam ruangan itu ngerokok. Jadi kayak udah ngap, udah nggak nyaman, disuruh nunggu, panas gitu kan. Baju gue juga udah basah kuyup, gue nggak tahu bukan keringet gue tuh. Terus habis itu, nah ini mulai curiganya itu tiba-tiba security-nya pada keluar, kan ada konfeti, dicabutin, konfetinya dicabutin. Gue kayak, wah nggak beres nih. Nah habis itu akhirnya orang Ravel Entertainment keluar lagi, dia bilang kayak kita udah berusaha, kita mau berusaha yang terbaik lah, udah berusaha semaksimal mungkin, cuma tiba-tiba dia bilang
nggak bisa dilanjutin lagi konsernya, kayak dengan terpaksa diberhentiin. Dan dia nggak begitu spesifik, tapi dia cuma bilang kendala stage waktu itu. Iya. Nah itu kalau dari sisi gue, yang gue belum tahu sisi dari teman gue di posisi lain. Nah itu doang yang terjadi. Itu penonton, gue lihat di Instagram tuh penonton langsung pada rusuh, botol-botol yang bekas diminum dilempar-lemparin keluar, pada teriak-teriak Ivan, pada ngejelek-jelekin si Rafael Entertainment-nya. Udah sampai kayak gitu. Cuma kayak masih tahan, akhirnya kayak mereka bilang, orang Rafael Entertainment bilang ya udah disuruh keluar lewat sana. Terus kayak wah udah, tiba-tiba malah disuruh keluar kan, kayak wah ngaco banget, atau makin rusuh, bahkan orang-orang dari yang di cat B yang di tengah lempar-lemparin botol, ada isinya coy. Yang gue lihat di Instagram itu penonton pada naik ke atas panggung. Nah setelahnya, jadi itu beberapa penonton kan ya termasuk gua, tapi teman gua ada yang di dalam. Gua kayak, gua mikir wah ini nggak beres nih, pasti rusuh nih. Akhirnya gua cabut, gua ngobrol sama teman gua di area situ lah, tapi di luarnya itu tiba-tiba barikade udah, gua nggak tahu gimana ceritanya, penonton pada naik panggung semua. Kayak itu panggung juga isinya udah botol-botol, drumnya dipukul-pukulin, terus kan ada stand mic punya gitarisnya gitu. Itu nggak tahu dah gue diapain, ada yang foto bareng pakai bilang dijual kan. Nah, sampai kayak gitu. Dan mencekam banget situasi ketika itu ya, Parah. Tapi ternyata kerusuhannya nggak cuma di dalam situ, sampai keluar. Gimana di luar udah mulai chaos? Ya, jadi itu ternyata pas di luar itu rusuhnya beneran sampai keluar. Di dalam penonton naik panggung, di luar tuh kayak banner segala macam dirobekin, tempat sampah dilempar dari lantai atas ke lantai bawah. Jadi kayak wah udah ngaco banget nih. Dan ya udah, akhirnya semua banner segala macam kayak udah tidak memungkinkan untuk jadi ada D2. Tapi ketika chaos itu lu udah pesimis ya, ini bakal berlanjut ya, ini mah selesai nih gitu ya. Iya, kalau saat gua titik tahu penonton naik panggung, udah nggak memungkinkan. Walaupun di situ gua belum tahu kendala stage apaan. Ternyata kendalanya lebih banyak dari sekedar stage doang. Nah kalau lu yang ada di venue dan nonton di hari itu, menurut lu yang paling fatal kesalahan penyelenggara apa Jo? Pemilihan venue udah paling jelas. Nah, jadi kan gue bilang tadi, gue cerita dari sisi yang ya gue sebagai sebagai penonton di festival A doang kan. Nah, tapi ternyata untuk penonton yang di cat, yang di tribunnya itu, goyang banget coy. Goyang banget. Lu bayangin, lu ngadain konser metal di dalam mall, lantai 2 ada tribunnya. Di situ pun kan orang nggak boleh berdiri kan, nggak boleh berdiri, nggak boleh loncat-loncat. Nah ini penonton malah banyak pada berdiri, banyak pada loncat-loncat. Lagi nggak? Lagi dikit lagi. Oh iya, bumbunya. Udah lupa. Iya. Gimana? Lanjut. Penonton pada berdiri sampai lompat-lompat. Jadi ternyata dari temen gue yang ada di FOH, dia bilang jadi saat yang lagu pertama diberhentiin itu. Lagu pertama diberhentiin itu dari FOH udah bilang nggak bisa lanjut, karena di situ udah terlalu goyang, venue-nya udah terlalu parah. Mungkin gua karena dalam adrenalin gua tidak merasakan itu, cuma kalau yang di atas tuh wah parah. Dan mencekam banget nggak sih lu di atas terus panggung goyang gitu? Iyalah. Dan fatal banget gitu. Bayangin aja acara segede gitu, venue segitu, maksudnya kayak mungkin kita nggak kepikiran, tapi ternyata ya udah segoyang itu sampai jadi yang LED bisa mati terakhir itu saking goyangnya sampai lumayan mengganggu perkabelan di dalam sana. Berarti fatal banget pemilihan venue-nya. Iya. Dan itu ketika konser hari pertama itu gagal, berarti lu punya keyakinan nggak di day kedua ini bakal kayaknya penyelenggara masih bisa nih rekonsiliasi sama bandnya nih? Nah, jadi itu kayaknya baru jam 2 atau jam 3 pagi. Pokoknya tuh saat udah kerusuhan, si Rafael Entertainment IG-nya komennya dimatiin. Iya, gue lihat itu. Ya. Jadi udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa di-mention juga. Akhirnya kayak gue lupa jam 1 jam 3, pokoknya masih belum tidur lah. Mereka bikin postingan soal Day 1 akan mereka minta maaf untuk
tidak lengkap setnya, jadi mereka bilang akan bertanggung jawab tentang sisa setnya. Nah itu sampai titik itu infonya baru itu. Day 2 di cancel belum ada. Ya oke. Jo, ini kayaknya enak banget nih Jo. Nanti kita bakal makan berdua Jo. Ini gue penasaran nih, sebagai lu kan lumayan sering datang ke konser musik dan menyukai band metal juga. Menurut lu tuh, oke Ancol nggak layak. Yang layak itu band sekelas BMTH tuh konser di mana Jo? Ya menurut gue ya, gue paling utama sebagai seorang fans dan penggemar venue outdoor. Udah, paling bener venue outdoor. Maksudnya di Ancol pun bisa kalau lu mau ngambil venue outdoor ya. Cuma ya itu gua nggak ngerti kenapa itu. Misalkan indoor mungkin lu bisa Ice BSD, karena gua pernah datang ke Ice BSD konser metal dan itu oke. Jadi kayak harusnya sih emang pemilihan venue. Tapi ternyata yang soal permasalahan stage itu besoknya juga si Oliver bikin klaim kalau ya udah. Apa sih statementnya Oliver bilang apa dia? Yang gua ingat dia nggak bisa melanjutkan. Dia pokoknya bilang kayak semuanya tuh terlalu bergoyang gitu, shaking segala macam. Jadi kayak ternyata permasalahannya itu bukan cuma yang gue bilang tadi di festival sama di catnya. Permasalahannya ternyata sampai ke stage-nya. Maksudnya di luar dari venue-nya yang kurang, itu tuh stage mereka nggak proper untuk band-nya main di situ. Kayaknya nggak terpenuhi ya? Iya. Soalnya ternyata ya sampai di stage juga terlalu goyang, makanya sampai perkabelannya juga bermasalah. Jadi supaya makin enak ngobrol aja kita makan dulu ya. Oke. Ini namanya nasi goreng BMTH Jo. Nggak selesai tapi berkesan. Lumayan lah. Kita makannya sambil duduk kali ya? Iya. Tapi kayak minyak gua agak banyak nih Jo. Nggak apa-apa lah ya. Lu mau nambah gak? Cukup lah segini. Agak ke sini sedikit. Lanjut, boleh? Lanjut. Gua nggak ngikutin lagi deh. Itu gimana? Teman-teman yang udah beli tiket di D1, apakah dibalikin duitnya atau gimana? Oh, sebelum dari itu, jadi lu tahu nggak sih info untuk day 2 di cancel itu kapan? Oh, besok paginya kan? Enggak. Enggak pagi, seinget gue malah. Seinget gue itu jam 4 sore. Wah, gila. Jadi udah banyak orang yang datang ke situ. Masalahnya yang dari luar kota gimana? Gue ngeliat komen-komen, saya lagi di perjalanan nih, saya lagi di kereta nih. Dan itu gimana ya? Dia kan butuh effort yang besar tuh untuk datang ke situ dan informasi juga nggak jelas gitu kan? Iya, bahkan gue ada teman datang dari Singapura, lo bayangin, nggak jadi. Mestinya idealnya tuh paginya lah ya? Iya, atau ya saat itu rusuh, mereka ngambil keputusan dengan cepat. Iya. Ini kayak terlalu lama. Nah, soal cancellation, jadi gue lupa kalau nggak salah baru di hari Seninnya. Oh iya, baru di hari Seninnya mereka update. Kan tadinya bilang akan digantikan lah ya, soal set yang belum lengkap sama di duanya akan gimana. Akhirnya kita sebenarnya masih banyak yang berharap karena yang gue tahu BMTH-nya masih mau main. Mungkin ada ya makeup konser lah untuk kayak ya minta maaf, jadi mereka tetap main tanpa set panggung itu. Yang penting mereka bisa mainin musik ya kan, maksudnya ya balik lagi nih musik. Ada upaya baik lah dari BMTH sebenarnya ya. Tapi ternyata pas dikabarin ya udah di refund. Jadi soal yang day 2 refund full. Makannya kali. Coba dulu kali ini belum coba dulu. Teman-teman, nih lihat nih dari tampilannya sih ini menarik banget nih. Nasi goreng banget. Nasi goreng BMTH. Gua makan ya, coba ya. Coba ya. Jo, lu review Jo. Jujur aja kalau enak bilang enak, kalau enak bilang enak. Tapi kayaknya nggak mungkin nggak enak sih. Coba lu gimana? Mantap, oke. Tapi minyaknya kebanyakan nih. Apalah? Iya, kebanyakan minyaknya. Gak apa-apa, kebanyakan minyak ya. Nggak konser BMTH tuh keringat semua kan. Nasi goreng BMTH. Oh iya. Tadi sampai mana Jo? Oh BMTH masih ada upaya baik gitu. Tapi day 2 ternyata akhirnya di refund total. Dikabarinnya day 1 akan di refund proporsional.
walaupun tadinya belum tahu lah profesional gimana, cuma pokoknya seingat gue sekarang prosesnya udah jalan, gue nggak begitu ngikutin karena kayak ya udahlah biarin juga, maksudnya gue nggak merasa harus refund karena di luar dari konser yang nggak kelar, gue bisa nonton I Prevail main full set dan gue bisa nonton BMTH main 11 dari 18 lagu dan menurut gue kayak ya udah itu udah pengalaman yang cukup walaupun mengecewakan, cuma kayak ya bersyukur aja sih. Tapi yang kasihan yang D2 kan? Iya, itu yang kasihan. Nanti temen-temen boleh dong di kolom komentar bagiin pengalaman kalau yang buat yang nonton, gimana pengalaman kalian nonton BMTH Day1. Tapi kira-kira BMTH kapok gak ya main kesini? Penontonnya sih yang bikin kapok ya. Mungkin kalau secara penyelenggara ya maksudnya soal event yang penyelenggaranya bikin event ini jadi kurang bagus ya banyak lah di tahun ini juga kan. Ya. Cuma ini permasalahannya penontonnya itu loh yang terlalu barbar juga kan, sampai ya itu gue bisa bilang rusuh sih saat konser udah kelar. Tapi ya harusnya sih enggak sih. Ya, tapi kan agak bisa dimaklumi karena mereka kan udah nabung, walaupun tidak bisa digunakan ya walaupun mereka, tapi bisa dimaklumi karena mereka entah udah nabung, entah pada pinjol untuk nonton itu kan. Iya, mahal soalnya. Pay later, setahu gue bisa pay later karena tiketnya belinya di Tokopedia. Nggak tahu sih, cuma maksudnya ternyata ya udah dengan tiket semahal itu masih bisa suruh ini. Nah, nasib lu tuh jauh lebih baik sih dibanding lu kan sempet dateng nih Dewan nih, walaupun nggak habis selesai tapi setidaknya lu nonton BMTH nih. Ntar lu dari tadi makan berminyak, lu kagak pengen minum apa? Minum dah. Nah, lanjut. Lu jauh lebih baik dibanding temen gue ini dia nonton Day2. Dia nonton Sausin padahal sekali ya. Dari beberapa bulan yang lalu dia tuh udah antusias banget pengen nonton BMTH tapi nggak jadi. Gue bakal manggilin temen gue yang nggak jadi nonton BMTH nih. Silakan masuk temen gue. Kita geser dikit kali. Lu di belakang kompor lu gini. Nasi goreng nih bang. Nasi goreng BMTH nih. Oh iya. Ini gua beli nih. Lu ngapain masak Fit? Ini gue pengen bikin bumbu nasi goreng paling enak sedunia. Berhasil nggak? Kayaknya nih, ya pendapat lu gimana? Kan gue nggak sahih lah kalau gue menilai pendapat Lulus malah ya, coba ya. Ya, coba. Minyakan sih. Silakan menikmati nasi goreng BMTH. Ya. Bang, lu kata temen-temen nggak jadi nonton BMTH Day1 2 nih? Day2 Day1. Day2. Nah, gue pengen tahu lu pertama kali tahu konser itu kapan? Malamnya atau besok paginya? Sebenarnya gue ke konser itu tuh nggak mau nonton BMTH, BMTH tuh bukan prioritas gue. Jadi sebenarnya gue pas tahu tuh Chaos, itu gue taunya dari lu ngirimin video kalau nggak salah. Ya. Tapi gue kayak ya udahlah gitu. Sedih. Nah, Sedih nggak? gue lebih sedih besoknya nih bakal jadi apa enggak nih gitu kan. Terus si Johan itu chat, gue nanya ke konser gimana, terus dia ngasih gue banyak video lah soal chaosnya. Wah iya sih, emang aneh juga lempar-lempar kayak gitu kan. Gue sempat mikir gue males kesana, tapi karena gue cuma mau nonton Sausin kan, jadi gue pikir Sausin nggak bakal segede itulah gitu. Maksudnya di Sausin band pembuka, terus setelah Sausin juga ada Prevail dulu, baru kemudian BMTH. Sausin lebih sore, jadi gue berasumsi orang akan datang sorean. Ya, masih ada optimisme itu bakal berlangsung. Masih, karena gue ngelihat juga. Iya, nah kayak itu pagi apa? itu nggak pagi sih, itu agak siang ya. Si Sausin itu di Instagramnya see you tonight. Wih, ngasih yang Iya, juga langsung ya. gue tuh dari Jogja. Enggak gitu, gue udah balik dan gue udah bangun tidur. Terus gue mau keluar karena gue udah siap-siap. Si Rangga ada salah satu teman gitu sebelah kosan gue, dia bilang, lah lu mau kemana ya? Mau nonton? Terus lah lu nggak tahu? Terus dia itunya di cancel ternyata. Ya jadi ya udah. Tadinya gue mau nyusul ke Jogja karena gue cuma mau nonton Sausinnya. Jadi gue pikir ya udah gue ke Jogja. Tapi ternyata gue gak punya duit. Jadi ya udahlah gue kan dia nggak langsung di refund hari itu kan, baru besoknya kalau nggak salah. Diumumin refundnya besok. Sejujurnya gue udah nggak mikirin itu sih, kayak ya maksudnya mikirin nantinya. Tapi pas di hari itu gue masih
mikir anjing gue udah nungguin lama-lama. Karena gue terakhir nonton Sausin itu kan SMA ya, di Bandung kalau nggak salah. Terus ya Sausin tuh band yang gedenya kayaknya cuma di Indo doang, fansnya banyak gitu. Dan gue adalah salah satu orang yang waktu itu tumbuhnya itu gara-gara musik itu gitu. Sampai waktu itu ngebela-belain ke Bandung gitu kan. Terus gue pikir gue bisa melakukan hal yang sama di hari ini dengan yang gue udah nggak perlu lagi keikat kayak gue nginep di mana, dicariin orang tua gitu-gitu, lebih bebas gitu. Tapi ternyata gue nggak bisa. Jadi itu yang bikin agak gini sih, kayak sedih aja. Padahal mah kalau lu ngeliatin video yang satu chaos alat-alatnya BPA itu dihancur itu mesti kita udah punya keyakinan itu bakalan batal bang. Iya nggak sih? Enggak sih, gue ngelihat gimana ya, skala konsernya terlalu gede untuk dibatalin di day itu. Tapi ya maksudnya ini pikiran delusional gue ya. Itu gede banget gitu. Dan buat itu bisa bikin chaos. Kan lo tahu sendiri kalau konser batal tuh chaosnya kayak apa gitu. Jadi gue pikir mungkin bakal ada perbaikan minimal dari stage tadi yang udah diceritain sama Johan kan. Minimal dari ya udah visual effect nggak usah dipasang, terus kayak segala macam dicopot-copotin. Venue pindah. Mic-nya kayak kalau venue pindah nggak mungkin deh. Cuman minimal bobot-bobot berat yang ada di dalam panggung tuh dicopot-copotin lah. Mungkin masih bisa diselamatin, tapi ternyata enggak juga. Wah, lu berbakat ya nih. Nah kak, gimana bang penilaiannya bang? Ya ini terenak se-Haji Nudin lah. Tadi gue kan lebak bulus gitu ya. Sekarang sepanjang jalan ini lu lumayan lah. Enak. Ini khas Padang gitu. Khas Padang nih. Gue pengen nanya ke kalian berdua deh. Karena kalian udah beli tiket gitu, yang tiketnya harganya lumayan mahal gitu. Ada nggak sih efek traumatis buat kalian besok-besok lebih hati-hati memilih konser yang akan kalian datangi gitu sejak kejadian itu? Gimana lu dulu? Lu ada efek traumatis nggak? Gue sebenarnya tipikal orang yang jarang banget nonton konser. Gue suka musik, tapi buat gue pengalaman konser tuh terlalu overwhelm karena gue terlalu banyak ketemu orang dan kadang-kadang gue bukan orang yang tipe yang bisa ngedengerin dan ikut hype gitu. Jadi gue agak menghindari konser sebenarnya. Kalau ada efek traumatis, enggak sih sebenarnya. Karena gue mungkin apa ya, kalau ada konser yang mau gue tonton lagi mungkin malah kayak knowledge gitu. Dia cuma sampling gitu. Biasanya crowdnya nggak kayak kemarin gitu. Dia paling mungkin akan dibangun atau apa gitu. Dan kayaknya enggak sih, gue cuma mau nonton yang skalanya kecil gitu. Jadi nggak terlalu. Kalau band internasional yang mau gue tonton lagi, ya paling ya Sausin lagi. Nggak tahu deh. Dia mau kesini lagi apa enggak ya? Sebenarnya ya teman-teman ini kan masalah, atau gue salah atau enggak ya, itu masalah logika aja nggak sih? Lu band kenceng gitu dan penonton lu tuh pasti dijamin bakal mosing. Lu memilih tempat yang rawan itu kan sebuah apa ya, kesalahan di awal sih gitu. Lebih ke ini sih, underestimate, terlalu meremehkan acara sebenarnya. Maksudnya dengan pemilihan venue, pemilihan spek di panggung, ya itu menurut gue sendiri aja sih underestimate sebenarnya. Kayak ya lu mikir aman aja gitu, bakal ada yang gini di lantai 2 yang tadi gue bilang. Itu kayak di Rossi nggak sih? Iya kan iya begitu. Gue nonton Tiny Moving Park di Rossi udah dibilang gak boleh lompat-lompat, malah crowd surf kayak. Kacau itu, gue kayak anjir. Maksud gue lu kayaknya nggak bisa. Ya itu tadi, lu nggak bisa ngarepin penonton bakal behave gitu ketika lu nonton konser. Ya yang bisa lu lakuin kan promotornya aja yang ngeliatin panggung. Soalnya kalau udah lu dalam kondisi itu semuanya main udah adrenalin. Gak akan bisa sama euforia di dalam situ. Lu mau dikontrol segimanapun, lu nggak bisa kontrol ribuan orang sebanyak itu kan. Betul. Dan Indonesia juga punya beberapa pengalaman yang kurang enak soal konser kayak Metallica tahun 93. Habis itu di Bandung yang bisa itu. Habis itu di Win ada Gigi. Yang maksudnya itu bisa Gigi ngapain? Gua nggak tahu. Iya, ada yang meninggal karena rokok kan ininya. Ya makanya itu memilih venue yang tepat itu penting banget sih buat penyelenggara sih. Gue dengan tiket segede gitu, semahal itu, gue berharap gue dapet venue yang Betul sekali ya kompak sih. Iya. Nggak yang kayak itu kan langit-langitnya pendek, terus ya oke lah ada orang yang nggak boleh ngerokok terus dia yang ngerokok itu kan lu nggak bisa kontrol itunya ya. Maksudnya tapi kan lu bisa kontrol di gatekeepingnya. Iya. Terus udah dengan skala panggung yang atapnya sependek itu terus lo gatekeepingnya nggak bener buat rokok,
satu faktor yang agak aneh. Kadang kan yang nonton kan bukan cuman ini abang-abangan lo yang mosh pit gitu, ada di mosh pit gitu kan. Ada orang yang mungkin kena asap rokok bengek gitu. Dan soal gatekeeping gue lupa, tapi gue lupa kata-kata persisnya, tapi di postingan lama soal peraturan, gak ada peraturan untuk dilarang merokok sebenarnya. Gak ada. Oh. Oke. Makanya Kalau kayak orang gitu kan merokok. kenapa nggak di outdoor misalnya? Iya. Tulisan dilarang merokok ada di visual pas lagi nunggu. Oh. Bukan dari depan atau dari Bukan. parkiran. Iya, kalau cuma dulu ditanya. ya. Iya. Terus, wah ada gue. Oh ada juga. Nah setahu gue juga soal ngerokok itu, teman-teman gue yang lolos bawa rokok pun, jadi lebih ke sini. Ada rokok atau enggak? Ada. Udah dibuka atau belum? Kalau belum dibuka nggak apa-apa. Maksudnya ya itu menghindari orang bawa rokok-rokok yang dimodifikasi. Iya. Tapi maksudnya berarti boleh bawa rokok ke dalam. Iya. Terus lu expect ribuan orang bawa rokok ke dalam untuk tidak rokok? Ya nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin, kan? Iya. Gue malah nggak tahu ada fakta orang yang merokok di dalam informasi ini. Banyak itu bikin lumayan. Lah dari kameranya udah berkabut cuy. Iya, gue masuk lampu oranye kan biasa konser kalau belum mulai lampu oranye ya jarak gua udah kayak render distance yang rendah gitu tuh. Gua udah nggak bisa ngelihat yang berapa orang ke depan karena bias lampu kencang kena asap atau vape mungkin. Berarti lu menganggap keputusan BMTH untuk keluar panggung itu keputusan tepat ya? Keputusan yang tepat karena maksudnya mungkin kalau dilanjutkan tidak rusuh tapi bisa fatal. Bisa panggungnya jebol, bisa venue-nya jebol. Oke, teman-teman, makasih banyak nih udah menemani gua masak nasi goreng. Gimana? Gua pengen ini dong review panjang dari kalian. 10, 1 sampai 10. 1 sampai Pakai skala. 10. Iya. Gimana Bang Gio? Dari lu dulu lah, lu kan yang Oh pertama. iya, lu utama jawab. Dari 1 sampai 10, 2 kali. Serius nih. 3, 14 kali 2 gitu. Apa nih? Berapa nilai lu nih? 1 sampai 10. Berarti 7,28. 7,28. Kenapa lu bisa kasih nilai 7,28? Ya bumbunya simpel, maksudnya lumayan enak simpel tapi kurang asin lah. Kurang asin sama ya tadi lah gitu, masalah minyak. Depan gua bakal pakai garam. Habis itu minyaknya kebanyakan dan itu mengganggu ya. Kebanyakan, iya lumayan. Lu lihat aja tuh. Nasi goreng BMTH namanya juga kan. Iya. Bang Dio, Abang-abang keringetan ya. Kalau keringetan emang. ada ini nggak? 1 sampai 10. Gua ngasih lu, biar lu nggak cepat puas, gua ngasih lu 6. Kenapa? Apa kelebihan dan kekurangannya? Supaya lu besok ada syuting lagi. Apa? Kami serius jujur apa? Enak kan? Bawangnya enak gitu terasa. Cuman mungkin lu harus lebih effort di pembuatan bumbunya, nggak pakai yang itu. Jadi kayaknya bisa lebih khas. Gua malah pengen expect dapet itu nasi goreng khas Padang gitu. Iya. Lu ribet ya masaknya? Nasi goreng Padang ini pakai daun bawang yang panjang itu loh. Oh, susah iya. nyarinya. Ya udah nanti berarti gua siapin. Siap. Oh lu yang nyiapin? Ya kan gue yang produserin. Teman-teman, makasih banyak udah nonton sejauh ini. Nanti kedepannya gue bakal ngajak musisi-musisi idola lu buat masak bareng gue. Sampai jumpa. Terima kasih nih buat pembahasannya soal BMTH nih buat dua teman kita. Sampai jumpa lagi di musik pulang kampus selanjutnya. Sampai jumpa lagi di masak-masak selanjutnya. Dadah.